Nah, satu lagi istilah yang juga penting untuk diketahui adalah objek yang diduga sebagai cagar budaya. Istilah cagar budaya ini istilah yang belum lazim diketahui oleh masyarakat pada umumnya begitu. Nah, saya ingin pertama memberikan penjelasan mengenai objek ini dalam kaitannya dengan studi ya di Universitas Indonesia. Cagar budaya itu merupakan peninggalan masa lampau yang biasanya dijadikan sumber kajian disiplin ilmu arkeologi. Akan tetapi berbeda ya dengan kajian-kajian arkeologi yang konvensional ya, di mana benda-benda masa lampau itu digunakan untuk mengkaji manusia masa lampau, jadi untuk merekonstruksi manusia zaman dulu begitu. Nah, kalau cagar budaya itu melakukan atau dikaji dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat masa kini. Nah, cagar budaya ini menjadi fokus perhatian tidak hanya perguruan tinggi tetapi juga pemerintah. Nah, cagar budaya juga diatur batasan-batasannya, kemudian definisinya, cara-caranya melindungi, cara-caranya memanfaatkan, dan seterusnya. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya itu didefinisikan sebagai warisan budaya ya, yang bersifat kebendaan, ya, yang wujudnya berupa benda, berupa bangunan, berupa struktur, kemudian situs dan kawasan. Nah, ini suatu istilah-istilah yang sebenarnya bersifat kategoris ya, karena di dalam kenyataan sebenarnya yang namanya peninggalan masa lampau itu macam-macam sekali bentuknya begitu. Jadi ini suatu kategorisasi saja. Nah, supaya cukup jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan benda, apa yang dimaksud dengan bangunan dan seterusnya, saya coba jelaskan satu persatu begitu, bahwa yang dimaksud dengan benda itu adalah objek-objek masa lampau yang relatif kecil ukurannya ya, jadi mudah untuk dipindah-pindahkan, tetapi juga ada yang tidak bisa dipindahkan ya, misalnya seperti patok begitu ya, meskipun barangnya kecil, karena itu memang disengaja ditaruh supaya permanen, jadi itu tidak bisa diangkat begitu. Jadi itu pengertian dari benda. Jadi macam-macam, bisa berupa pusaka ya, benda-benda alat-alat rumah tangga dan seterusnya. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan itu struktur yang dibuat ya oleh manusia ya secara sengaja tentu saja, yang difungsikan sebagai tempat hunian ya, dan materialnya bisa material yang sepenuhnya dibuat manusia atau sebagian merupakan formasi alam begitu. Nah, ini ya kita bisa tahu contohnya adalah rumah tinggal ya, kemudian istana, toko dan semacam itu. Jadi semua konstruksi yang dibangun ya untuk tujuan tempat berlindung begitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah struktur. Nah, struktur ya seperti halnya bangunan itu juga dibuat dengan sengaja oleh manusia. Akan tetapi fungsinya itu tidak untuk hunian. Jadi lebih luas cakupannya, ini misalnya adalah jembatan,
kemudian jalan begitu ya, kemudian termasuk kapal juga termasuk di dalam struktur, juga mesin-mesin pabrik begitu, nah, itu juga termasuk di dalam kategori struktur. Nah, yang keempat adalah situs. Nah, situs itu suatu ruang sebenarnya ya, ruang alam begitu, tetapi di situ ada bangunannya, atau ada strukturnya, atau ada bendanya begitu. Ya, itu situs. Nah, kalau kawasan itu kombinasi dari dua situs atau lebih. Jadi cakupannya jauh lebih luas ya daripada situs. Itu dari segi kategori cagar budaya. Nah, satu lagi istilah yang juga penting untuk diketahui adalah objek yang diduga sebagai cagar budaya. Istilahnya ODCB itu kalau disingkat seperti itu. Dan ini adalah satu objek-objek kuno begitu dari masa lampau, tetapi dia belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, tetapi dia mendapatkan perlindungan sebagai cagar budaya kalau sudah didaftar begitu. Jadi meskipun statusnya sebagai objek yang diduga cagar budaya, tetapi ODCB ini tetap dilindungi ya secara hukum begitu. Selama ini kita memahami warisan budaya itu dilihat dari dua aspek.